Sambutan yang kedua yaitu dari wakil keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ulil Absor Abdallah. Kepada beliau dipersilahkan. Sembari menunggu beliau hadir di majelis, kami mohon kepada alumni yang masih di luar untuk bisa menempatkan diri di dalam ruangan. Sekali lagi, sembari menunggu Kiai Ulil Absor Abdallah, kepada alumni yang masih ada di luar ruangan, kami mohon untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para guru, dan juga para santri, para hadirin dan peserta temu alumni Pondok Rawdatul Talibin, wabil khusus kepada murabbi ruhina wa syaikhina Kiai Ahmad Mustafa Bisri atallahu baqa'ah, wabil khusus juga kepada Kiai Yahya Khalil Stakuf, wabil khusus juga kepada Kiai Adib Bisri Khattani dan seluruh undangan alumni yang hadir pada majelis siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya pada tahun ini kita sedaya saged kempal malih wonten ing leteh merayakan atau memperingati haul masyayikh setelah 3 tahun nggih. 3 tahun mboten saged kempal kados biasanipun mekaten. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged melewati masa-masa yang sulit selama 3 tahun yang sampun kapungkur. Sekarang dipun sukani kesempatan malih saged kempal wonten ing majelis haul menika. Mugi-mugi kita sedaya diparingi panjang umur, diparingi kesehatan, diparingi istiqomah, saged ngrawuhi haul kados menika setiap tahun. Kaping kalih kaula secara pribadi merasa terhormat saged kepanggih kalih santri-santrinipun, sebagian besar santri-santrinipun Ki Khalil menika ingkang rawuh dinten menika, tetapi wonten juga ingkang santrinipun langsung Mbah Bisri Mustafa. Kalau wau kula panggih minimal 2 orang santri langsung Mbah Bisri, Kiai Zainur Rahman
Purwokerto nggih, Purwokerto kalih Kiai Nur Rahmat Jeporo nggih, Jeporo nggih. Kula remen sanget saestu bingah saged kepanggih kalih santrinipun Mbah Bisri menika. Pancen kawula secara pribadi menika merasa mendapatkan barokah ingkang kathah setiap kali bertemu dengan santri-santri dari kiai-kiai sepuh kita. Saya kemarin dipun utus kalih Gus Yahya menghadiri halakoh. Sakmenika pengurus besar Nahdlatul Ulama gadah gawe ingkang radi ageng. Nggih, niki mboten gawe nikahan, tetapi gawe berupa halakoh. Halakoh menika nggih majelis ilmu seminar tapi kangge para kiai. Salah satu halakoh menika diadakan wingi teng Palembang. Kawula dipun utus PBNU ngrawuhi halakoh tenggene pondok pesantren ingkang wonten tengah alas. Pesantrenipun disebut pesantren Alaska karena di tengah alas karet. Namanya Alaska. Nama pondoknya sendiri Hidayatul Mubtadiin. Pancen tengah alas saestu. Dari Palembang kira-kira 2,5 jam. Mlebu teng daerah transmigran tiang Jawi sedaya isine teng mriku. Menghadiri halakoh di sana, tetapi yang paling membahagiakan saya kawula saged panggih kalih beberapa santri dari kiai-kiai sepuh kita. Salah satunya adalah santri dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah dan Mbah Bisri Sansuri. Masih sugeng, umurnya sekitar 76 tahun. Nggih, saumur kalih Abah Mustafa Bisri. Dulu pernah nyantri dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Mbah Bisri Sansuri. Dan dia memang orang asli dari Palembang. Karena daerah Sumatera Selatan menika kebanyakan orang Jawa. 70% orang Sumsel niku orang Jawa. Dados kula tenggene Sumatera Selatan niku mangan empek-empek ning isine wong Jawa kabeh. Rasanya nggih rasa Jawa. Saya bertemu dengan salah satu juga santrinya kakek saya, Kiai Muhammadun Pondohan, Pati Tayu. Sekarang di sana menjadi Rois Syuriah, Rois Syuriah PWNU, pengurus wilayah. Pokoknya orang Jawa niku nak boro teng luar Jawa mulya niku. Nak ning Jawa terus mesti kere. Nak kepengin sugih dadi wong gedhe mau teng Sumatera. Niku riyen santrine kakek kula, Mbah Muhammadun Pondohan, sekarang di sana punya pondok pesantren lumayan besar dan menjadi wakil Rois Syuriah PWNU. Jadi pengurus-pengurus NU teng Sumatera niku isine wong Jawa kabeh. Makanya pelajaran yang saya bawa pulang dari Sumatera niku, wong Jawa nak kepengin mulya marang Sumatera. Soalnya ning Jawa kakean kiai sing gede-gede. Nak sampean teng mriki mboten boro ora dadi wong. Nak pengen dadi wong boro tenggene tanah monco. Jadi banyak niku tokoh-tokoh NU yang orang Jawa. Teng Jambi nggih ngoten, teng Bengkulu, Lampung apalagi. Lampung niku isine wong Jawa kabeh niku. Pengurus-pengurus NU nggih Jawa kabeh. Jawa sedaya. Tetapi itu juga yang menjadi masalah. Karena tiang Sumatera sendiri niku mboten saged merasa sebagai orang NU. Dados NU sing dados NU teng luar Jawa niku sedaya nggih tiang Jawa. Teng Sumatera Selatan, teng Jambi, teng Medan, apalagi teng Aceh. Niku sebagian besar yang dados anggota NU, pengurus NU, kiai-kiai pondok pesantren di sana itu sebagian besar memang orang Jawa. Orang Sumateranya sendiri niku merasa
bukan menjadi bagian dari orang NU. Ini tantangan kita memang, bagaimana kita mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke tempat-tempat di luar Jawa, sehingga orang-orang luar Jawa juga menjadi bagian dari tradisi pesantren ala kita menika. Niki tantangan karena kaulo yakin ngilmunya orang pondok pesantren menika itu betul-betul manfaatnya buat rakyat kecil niku luar biasa. Kaulo wingi niki cerita cerios mengenai pertemuan kaulo kali seorang wartawan Belanda. Saya kemarin ditemui oleh seorang wartawan Belanda, masih muda tapi dia asli Turki. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan kali wartawan Belanda menika datang kulo, yang muslim menika, karena asli Turki, masih muda, namanya Nuri Kurvas. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh dia kepada saya menika sederhana. Kenapa orang Indonesia itu kok akhlaknya baik-baik? Itu pertanyaannya. Terus saya tanya, loh kenapa kok sampean punya kesimpulan orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik? Wong sampean baru ke Indonesia pertama kali. Terus mbaknya cerita, saya barusan pulang ke Turki, ketemu keluarga-keluarga saya yang baru pulang haji kemarin menika. Kalau nggih alhamdulillah haji bersama rombongan PBNU mengantar para kiai-kiai. Nah, piyambake kepanggih kali saudara-saudara beliau yang dari Turki waktu pulang ke Turki menika. Nah, saudara-saudaranya niki bercerita. Kenapa kok saya ini bertemu dengan banyak bangsa waktu haji niku dari berbagai negara. Tetapi di antara seluruh bangsa-bangsa yang saya jumpai niki, itu yang paling akhlaknya paling baik, paling halus, orang yang paling baik itu adalah orang Indonesia. Niku kesimpulannya tiang Turki sing baru pulang haji kemarin. Nah kebetulan dia kemudian ke Jakarta, dia meneruskan pertanyaan meniko. Itu kenapa penjelasannya niku? Kula piyambak nggih mboten siap jawaban. Kalau menurut kula nggih wong Indonesia akhlake nggih ngoten-ngoten mawon nggih ngaten iki lah nggih. Kula anggap nggih biasa mawon akhlake tiyang Indonesia niku. Tetapi bagi orang luar, akhlaknya orang Indonesia itu luar biasa. Dan pancen kula nggih menyaksikan piyambak wingi nalika kula haji. Orang Indonesia ini kan haji kan selain rukunnya niku kan tawaf, sa'i, napa nggih, wukuf, termasuk rukun haji yang tidak resmi itu kan belanja. Gitu? Belanja niku masuk rukun haji niku. Pokoknya nawang Indonesia haji kok durung tuku kurma ajwa. Niku dereng lengkap hajine niku. Lho mboten? Dereng blonjo kurma ajwa, tasbih kalih kacang Arab. Wah, niku dereng sempurna. Nah waktu kula blonjo nggih biasa tuku tasbih kangge oleh-oleh rencang-rencang mangke nak wangsul nggih. Saya sering tanya kepada mereka, kamu orang mana? Saya ketemu dengan seorang penjaga toko anak muda yang keturunan Yaman. Ibunya orang Indonesia. Ketika dia tahu saya orang Indonesia, langsung akrab sekali. Dia mengatakan mengeten, saya itu kagum dengan orang Indonesia. Saya menganggap ibu saya yang orang Jakarta menika ibunya, dia wanita terbaik di dunia yang pernah saya lihat. Dan saya mendengarkan kesaksian kados mekaten bukan hanya dari satu orang, tapi dari berbagai orang. Ada 3 penjual atau pemilik toko yang kula ajak ngomong dan mereka merasa terkagum dengan orang Indonesia. Akhlaknya luar biasa. Nah niki orang Turki niku wau nggih sama, bertanya seperti itu. Kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya baik? Nah kula karena mboten siap jawaban kula karang-karang mawon.
Neng karangan kula menika kadose nggih bener. Insyaallah. Mangke jenengan cek mawon. Keterangan kula, jawaban kula mengeten. Orang Indonesia itu akhlaknya baik karena mereka mendapatkan ajaran dan pendidikan dari para kiai dan ulama. Niku jawaban kula. Janjane nggih ngarang niku. Wong kula nggih mboten ngertos jawabane sing bener sepundi. Tapi kula ngarang orang Indonesia akhlaknya baik itu karena pendidikan para ulama dan kiai. Bagaimana penjelasannya? Bedane ulama Indonesia kali ulama Arab niku setunggal. Bedane kathah nggih, ulama Indonesia niku pesek, ulama Arab bangir niku. Nggih bedane kathah. Tapi salah satu perbedaan penting antara ulama Indonesia kali ulama Arab adalah ulama Arab niku ngarang kitab kuwatah. Tapi santrine sithik. Kiai Indonesia santrine akeh ning ora tau ngarang kitab atau ngarang kitab ning jarang. Jangan perhatikan niku. Kiai-kiai Arab niku karangan kitabnya banyak sekali. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kiai atau ulama besar masih hidup sampai sekarang. Sudah meninggal kata sepun nggih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Syria. Pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 15 jilid. Mengarang kitab At-Tafsirul Munir 20 jilid. Tapi santrinya sedikit mawon. Ngaji ke masjid paling nggih santrine 50, 40 ngoten nggih. Sementara kiai-kiai Indonesia niku santrine ribuan. Sarang niku pinten santrine niku? Pinten? 4.000. 4.000. Lirboyo niku sekitar 12.000. Sidogiri niku mungkin ada kalau 15.000. Watah, santrine watah pondok-pondok kiai-kiai Jawa niku. Nggih sing sithik nggih wonten sing sithik nggih, tapi pondok Jawa niku sing besar-besar santrine kathah. Jadi pondok di Jawa atau kiai-kiai Jawa niku pancen salah satu cirinya adalah dekat dengan orang-orang rakyat kecil. Pondoknya sebagian besar kiai-kiai Jawa itu di kampung. Jarang sing tengah kutha niku. Nggih Mbah Bisri niki teng Leteh niki nggih tengah kutha ning kutha sing rada kampung niki. Sarang niku nggih kampung. Langitan pinggir dalan gede ning janjane nggih kampung. Kisah Hal Mahfud Mbah Dullah Salam Kajen niku pelosok niku. Jadi kiai-kiai Indonesia niku pondoke kathah, santrine kathah dan mereka lokasi pondoknya itu sebagian besar ada di daerah-daerah pelosok. Wonten pondok pesantren besar sekali tenggene Jawa Timur teng Banyuwangi. Namanya Pondok Darussalam Blok Agung. Niku pondok didirikan oleh Kiai Syafaat mula-mula di tengah sawah gung liwang-liwung adoh saking penduduk sakniki dados pondok besar sekali. Pondokipun sakmenika nggih wonten 7.000 santrine. Tapi niku didirikan di tengah sawah niku. Artinya napa? Ulama kita niku memang cirinya mereka itu mendekatkan pondok pesantrennya ke orang-orang daerah, ke kampung-kampung sehingga mendekati orang-orang kecil niku. Nah, berkat kiai yang seperti itu nggih, akhirnya orang-orang Indonesia, orang Nusantara, terutama orang Jawa mendapatkan pendidikan dari ulama ini. Akhlaknya baik sekali. Niku penjelasan kula kados ngoten. Niku jawabannya kira-kira bener mboten niku? Bener nggih? Ya niku penjelasan kula. Kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya baik dan luar biasa? Karena pendidikan para ulama dan kiai-kiai kados Mbah Bisri menika. Kiai Khalil, Mbah Bisri, Kiai Khalil Kasingan dan seterusnya. Sing pondoke tersebar di tempat-tempat yang terjauh dari pusat kota. Terus kiai niku nak ndamel pondok itu menyalahi ilmu marketing. Ilmu pemasaran. Nah, menurut ilmu pemasaran niku nggawe pondok, nggawe lembaga, nggawe toko. Niku kan hukum dasarnya apa? Teng pinggir jalan sing dilalui tiang kathah. Kersane napa sing tumbas kathah. Tapi nak kiai Jawa nggawe pondok pesantren, nggawe toko, malah ngadoh saka dalan. Ngadoh saka dalan. Jadi ilmunya niku ilmu yang sama sekali bukan ilmu marketing. Kalau kiai-kiai kutha ndamel pondok tengah pusat kota, pinggir jalan besar yang mudah dijangkau oleh para santri. Nah, kiai Jawa mboten.
Janjane nggih mboten dijarak mergo kere-kere mawon janjane niku. Ora duwe dhuwit nggo tuku tanah ning tengah kutha dadi minggir ning desa. Tapi mboten, penjelasan kula mboten ngoten. Penjelasan kula nak penjelasan sing husnudzon nggih. Penjelasan husnudzonnya adalah kiai-kiai kita niki kepengin mendekatkan ilmunya kitab-kitabnya para ulama niku dateng tiang-tiang alit teng dusun-dusun. Nah berkat para kiai-kiai menikolah pendidikan para ulama sehingga penduduk kita niku mendapatkan pengajaran Islam dari beliau-beliau niku. Jadilah akhlaknya baik. Nah, terus banggalah kita menjadi orang Indonesia karena orang luar Indonesia itu betul-betul mengagumi kebaikan dan keluhuran akhlak dari para orang Muslim Indonesia berkat pendidikan para ulama. Menika ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi kita sedaya angsal barokahipun Mbah Bisri, angsal barokahipun Kiai Khalil Harun Kasingan, saged angsal barokahipun Kiai Khalil Bisri lan poyo masayih farih masayih wonten ing kota Rembang lan sekitarnya. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun barokahi, keluarganipun, putra-putranipun dados tiyang ingkang alim, ingkang soleh, ingkang ngudi-ngudi, ingkang nguri-nguri ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan ala pondok pesantren menika betul-betul berharga dan sudah ketahuan hasilnya, yaitu Indonesia seperti sekarang kados menika berkat usaha dan pendidikan para ulama. Seandainya tidak ada ulama seperti ini, mungkin Indonesia akan tidak seperti ini. Mungkin akan banyak masalah dan segala macam seperti yang terjadi di negara-negara yang lain. Terus ilmunya para ulama menika ketoke mok jurumiyah, ketoke mok takrib paling dhuwur nggih Alfiyah nggih, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitabe nggih rada kuning-kuning niku rupane nggih, lecek-lecek tetapi ilmune niku luar biasa isinya, membuat bangsa kita punya akhlak yang luhur. Mekaten mohon maaf menawi wonten kekhilafan kekirangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang keempat, acara inti irsyadat dan taujihat dari pengasuh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, waktu dan tempat kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Bapak, para alumni yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan semua saya tahu hadir dalam peringatan Haul Masyayikh ini setiap tahun, tentu dengan niat memelihara ribat sanadi, ikatan sanad antara panjenengan semua dengan masyayikh leteh ini. Karena ikatan sanad ini adalah inti dari pergulatan hidup kita sebagai orang-orang mukmin. Kita menjadi mukmin ini bukan karena krungu-krungu kokaduan, ora mergo sekedar kabar-kabar angin, tapi mergo ditaleni nganggo sanate para masyayikh. Jadi panjenengan ini ya minal khawas kalau diukur dari lautan umat yang sekian banyak ini, karena panjenengan memperoleh ikatan iman melalui sanad. Yang mudah-mudahan ini membawa kita pada kategori wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Tali yang tidak bisa putus sama sekali. Nah, ini adalah barokah yang luar biasa, yang takdir yang menurut saya yang paling mulia yang bisa diharapkan oleh seorang mukmin di dunia ini, yaitu memperoleh iman dengan ikatan sanad. Maka di sisi lain ini juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa besar untuk panjenengan semua. Karena sekarang panjenengan semua bertanggung jawab untuk meneruskan sanad ini kepada generasi sudah panjenengan, kepada keluarga, handetolan, murid-murid panjenengan semua. Sanad ruhani yang merupakan sanad iman ini. Dengan ukuran sanad ini pula lah dulu para masyayikh kita, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan santri-santri beliau, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai
Bisri Sansuri, dengan sahabat-sahabat dekat beliau, Kiai Maksum, Kiai Khalil Lasem, dan lain sebagainya, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dimaksudkan sebagai pusat ribat sanadi dari umat. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam khutbah iftitah beliau yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Beliau menyeru, halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah ila hadhil jam'iyyatil mubarakah al mausumah binahdlatil ulama. Fa antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum, bittisalis sanadi ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Penjelasan semua dulu mau ngaji itu juga enggak sembarangan. Tapi panjenengan atau orang tua panjenengan dulu memilihkan kiai untuk panjenengan ini dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan memilih guru yang layak untuk diikuti. Karena guru yang panjenengan pilih untuk mengaji itu adalah sumber dari mana panjenengan mendapatkan agama. Maka kata Hadratus Syekh, fa antum khazanatuha wa abwabuha, ay khazanatul ulum wa abwabuha, wala ta'tul buyuta illa min abwabiha, faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Alhamdulillah, penjenengan semua insya Allah telah mendapatkan mengambil agama dari guru-guru yang memang mustahik bil qiyadah, guru-guru yang memang berhak diikuti, guru-guru yang menjadi mata rantai dari sanad rohani. Dan lebih dari segala macam dimensi keagamaan yang ada, lebih dari sekedar soal pengetahuan,
lebih dari urusan penjenengan hafal alfiyah, katam kitab ini, kitab itu dan lain sebagainya, tahu soal ini, soal itu dan sebagainya. Yang paling utama adalah sanad ruhani yang penjenengan dapatkan dari guru-guru penjenengan semua. Guru-guru penjenengan Kiai Ahmad Mustafa Bishri, Kiai Muhammad Khalil Bishri, Kiai Bishri Mustafa, ini semua adalah guru-guru yang merupakan mata rantai dari sanad yang tidak putus, sambung menyambung terus sampai ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak putus sama sekali. Dan sanad ini adalah sanad ruhani. Lepas dari segala macam pikiran, pengetahuan, pemikiran, pendapat atau apapun yang berkembang, yang menjadi inti dari semua itu adalah sanad ruhani. Nah, maka sekarang penjelasan semua ini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan rantai sanad ini, memilih penerus yang menjadi mata rantai berikutnya. Karena saat ini panjenengan ini, setiap orang dari panjenengan semua ini adalah mata rantai sanad yang tidak putus sampai ke hadirat Rasulullah SAW. Ini bukan sembarangan. Ini bukan sembarangan. Ini luar biasa. Karena itu jangan kecil hati dan jangan nguncis. Walaupun potongan rapatek bejajing ini ki, tapi sampean ini, setiap orang dari sampean adalah mata rantai sanad yang tidak putus sama sekali sampai ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tanggung jawab panjenengan semua sekarang adalah meneruskan rantai sanad ini. Panjenengan harus mencari orang-orang, murid, keluarga atau siapa saja yang nantinya akan menjadi rantai berikutnya dari sanad yang panjenengan emban sekarang. Ini saya mohon menjadi satu hal yang panjenengan fokuskan dalam segala pergulatan yang panjenengan ikut di dalamnya. Sampean mau jadi apa saja monggo. Mau jadi pengurus NU, mau jadi pejabat, mau jadi saudagar, mau jadi apa terserah, tapi ingat, pilih orang-orang yang akan menjadi mata rantai berikutnya dari sanad, karena ini bukan barang murahan ini sanad. Dan harus ada yang meneruskan. Jangan sampai hanya berhenti pada sampean saja. Ini harus terus. Maka pertama-tama tanggung jawab panjenengan, tugas panjenengan adalah memilih mata rantai berikutnya dari sanad ruhani yang sekarang panjenengan emban. Nah, lebih jauh Bapak sekalian, karena agama ini sesungguhnya adalah
apa saya mau menyebutnya ini, cari istilah, agama ini adalah pergulatan rohani. Dunia ini berubah-ubah, orang bisa berpikir dengan beda. Dari zaman dulu kita tahu ulama-ulama kita ini mengembangkan pandangan-pandangan yang sangat beragam, bisa saling bertentangan satu sama lain. Dari dulu ada berbagai macam mazhab yang berbeda-beda, bukan hanya mazhab dalam hal syariah atau fikih, bahkan mazhab dalam hal akidah, sangat beragam. Tetapi semua itu tetap menjadi wahana pengembangan roh Islam, roh iman, karena ada sanad rohani. Nyaris tidak penting apakah seorang murid ini mengikuti gurunya dalam segala pandangan atau tidak, nyaris tidak penting. Yang penting adalah memegangi sanad rohaninya. Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu sendiri, Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu sendiri, sanad beliau ke atas itu adalah ulama-ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah itu sendiri sanadnya ke atas, mungkin sebagian adalah ulama-ulama dari kalangan Jabariyah. Kita tahu bagaimana perbedaan yang luar biasa di antara pemikiran-pemikiran yang ada itu, tetapi sanad rohaninya tetap. Sanad rohaninya tetap. Kita tahu Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik. Dan kita tahu bagaimana perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tapi sanad rohaninya tetap. Maka inti dari pergulatan kita dalam beriman ini adalah sanad rohani tadi. Karena persoalannya adalah sanad rohani, maka sebetulnya puncak dari ikhtiar kita menjadi orang mukmin ini adalah capaian rohani. Dan capaian rohani itu yang paling puncak tidak lain adalah mengenal Al-Khaliq, mengenal Allah, ma'rifatillah. Maka tidak heran kalau seorang ulama Mu'tazilah yang besar, salah seorang ulama Mu'tazilah yang besar, namanya Umar Khayyam dari Persia, di akhir hidupnya beliau membuat syair yang luar biasa. Illam akun akhlastu fi ta'atik fa in. Mu'tazilah ini Umar Khayyam. Tapi beliau tahu bahwa soal pemikiran itu akal, tapi lebih dari akal adalah pergulatan rohani untuk mengenal Al-Khaliq. Maka Sayyidil Walid Allah yarham Kiai Muhammad Al-Bishri juga selalu, kalau penjenengan semua ingat, beliau kerap kali mengingatkan kita bahwa pokoknya
berusaha supaya bisa kenal dengan Allah, walaupun hanya beberapa detik sebelum mati. Walaupun hanya beberapa detik sebelum mati, selalu cita-citakan, harapkan bisa mengenal Allah. Itu pesan apa yang saya berulang kali mendengar. Nah, karena yang ingin kita kenal adalah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah itu tidak bisa diuber-uber. Caranya kita berusaha supaya ya siapa tahu suatu saat Allah sendiri yang menyapa kita dan mengenalkan diri kepada kita. Yang saya dengar tamsil dari Abah waktu itu, ya kalau ada tetangga yang kita ingin kenal, ya midar-mider ning ngarep omah ngono ae. Midar-mider ning ngarep omahe. Sapa ngerti kapan-kapan disopo dihampirno. Maka lepas dari segala macam kesibukan hidup yang kita lalui, ya mari kita tidak melupakan midar-mider di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu suatu saat disapa, dihampirkan, Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita, walaupun hanya beberapa detik sebelum maut menjemput kita. Maka ya jangan sampai hidup itu tidak prihatin, itu jangan sampai. Hidup itu tidak boleh tidak prihatin. Hidup itu ya harus prihatin. Prihatinnya prihatin apa? Prihatin karena kepingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mari kita mohon sungguh, walaupun hanya sekejap sebelum kita roh kita meninggalkan badan ini, semoga kita sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini memang agak sulit dan tidak bisa dikira-kira gitu. Ya, cuma ya harus pengen gitu. Harus pengen, dan tidak ada keinginan yang lebih mulia dari ini dalam hidup itu. Tidak ada. Mau pengen apa hidup ini? Mau pengen apa? Saya itu sudah sampean itu sekarang kalau soal kenikmatan dunia itu pengen apa coba? Saya sudah ngalami makan paling enak, paling mahal di seluruh dunia itu saya sudah ngalami. Ya gitu-gitu aja. Saya tuh sudah ngalami pakai keluyur pakai pesawat pribadi ke Semari itu saya sudah ngalami. Ya gitu-gitu aja. Tidak ada. Mau pengen apa ya boleh-boleh aja, tapi tidak ada keinginan hidup yang lebih mulia dari keinginan untuk bisa mengenal Allah. Nah, maka saya berharap ya, santri-santri Raudhut Thalibin ini ya, menjadikan keinginan untuk mengenal Allah itu sebagai pusat dari pergulatan hidupnya, walaupun tanpa meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia lainnya. Apapun ya kita harus ngurus macam-macam, apalagi ketua umum PBNU begini ini ya urusannya banyak gitu. Tapi tidak ada cita-cita yang lebih mulia dari keinginan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur nanti di antara panjenengan ini ada yang dikaruniai makrifat kenal Allah dan masih dibolehkan hidup agak lama. Itu yang kita ingin, yang kita harapkan. Karena sekarang ini saya kemarin gresulo pada kiai-kiai yang hadir di sini hari Kamis kemarin itu,
kita adakan pertemuan dengan para pimpinan NU se-Jawa Tengah, PW dan PC. Dan saya Gresula. Saya itu sebetulnya jadi ketua umum PBNU ini kepengen diserawung wali. Karena saya lihat ketua umum kemarin temannya itu wali-wali itu banyak. Lah yang saya susah hari ini itu pertama, sampai sekarang ini kok jarang ada wali datang ini. Yang ngerubung saya itu malah dukun-dukun banyak. Nek ora tawa wangsit tawa jimat dukun-dukun. Ya, saya merasakan hari-hari ini sebagai hari-hari yang menggelisahkan karena itu, karena jarang sekali wali-wali yang bisa kita yakini ada di sekitar kita. Dunia hari ini seperti malam yang sepi dari bintang. Saya ingat dulu tahun 80-an, 90-an itu ada banyak wali yang kita yakini kewaliannya. Masih ada Mbah Dullah Salam, masih ada Mbah Said Kemadu, masih ada Mbah Hamid Kajoran, masih ada Kiai Ali Maksum, masih ada banyak wali-wali yang kita yakini. Sekarang siapa? Sekarang kan dukun. Bangsane saihu barang ndak kancan. Dukun-dukun tok. Wali-wali ki do ning ndi? Nah, saya khawatir hari-hari ini juga makin sedikit kiai-kiai yang berminat jadi wali itu makin sedikit. Pikirannya cuma mengembangkan pondok, bikin lembaga pendidikan, bikin gedung-gedung supaya santrinya makin banyak, itu yang dipikirkan. Tapi saya khawatir makin sedikit yang berminat menjadi wali itu makin sedikit. Nah, saya berharap ini agak banyak di antara alumni ini yang kepengen jadi wali ini mudah-mudahan. Ya tapi ya namanya jadi wali itu enggak bisa direncanakan. Ya pokoknya sak pawai pangeran gitu aja. Nah, kalau caranya Abah itu tadi ya itu tadi, midar-mider ning arep omah, midar-mider ning arep lawang. Ya siapa tahu, mudah-mudahan saja. Saya kira ini saja yang paling, ini saya agak terbawa nasihatnya Lekmus kemarin itu, bahwa kita harus juga berpikir tentang hakikat, bukan cuma syariat. Nah, ini tadi sudah Pak Uril saya kira sudah ngomong syariat banyak. Ini saya bagian hakikatnya ini tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita terjaga ribat sanati kita dengan para masyayikh kita sehingga nanti itu jelas siapa yang kita ganduli. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga sisan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal hamdan yafi ni'maika fi mazidah ya rabbal alamin. Alhamdu kama jalal karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'al khatim ma sabaqa nasrul haqq bil haqqi allati la siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadri bangtil azim. Allahumma ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahana ila kulli syai' ilahu wahid la ilaha illa anta ya Allah. Ighfir lana wa liwalidina li masyayikhina dzurriyyatina al-mu'minina wal-mu'minat al-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irhamna wansurna wa aslihna wa farrij 'anna akshif kurbana yassir lana umurana balligh maqasidina bi hawaijana.
اللهم بارك لنا في أزواجنا أولادنا بناتنا ذرياتنا تلاميذنا تلميذاتنا اللهم اجعلنا إياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله حب من حبه اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله حب من حبه اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله حب من حبه اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Kepadanya dihaturkan terima kasih para kiai dan para sahabat alumni Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Sungguh sangat berkah sekali pada siang hari ini kita diberikan sebuah ijazah yang nanti akan saya bacakan dari Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Ahmad Mustafa Bisri sebagai bekal kita dan sebagai bentuk sanad atau mata rantai sanad kita. Akan saya bacakan tulisan langsung dari beliau Syekhina. Dawamkan membaca istighfar